Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Selamat Maulana SPD MPD. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Muammar Yahya Norozik dengan NIM 20010105050523, Rizka Azhara dengan NIM 20010101050141, dan Rismayanti dengan NIM 20010101050380. Video ini bertema tentang pendidikan, filsafat pendidikan, dan peranannya. Apa sih pendidikan itu? Nah, menurut Carter Vigat, pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terpimpin, misalnya di sekolah, sehingga dia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya. Dari pandangan Carter Vigat tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan menentukan cara hidup seseorang, yang disebabkan oleh terjadinya pengaruh interaksi antara kecerdasan, perhatian, dan pengalaman yang dinyatakan dalam perilaku, kebiasaan, paham kesusilaan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut pandangan Freeman Budd, pendidikan sebagai suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik, yaitu memberi dan menerima pengetahuan, dan dengan penyesuaian diri ini akan terjadi perubahan-perubahan pada diri manusia. Ciri atau unsur umum dalam pendidikan. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara. Pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan terencana untuk memilih isi, yaitu bahan materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian sesuatu. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat berupa pendidikan jalur sekolah atau formal dan pendidikan jalur luar sekolah informal dan non-formal. Seluk-beluk filsafat pendidikan. Pada mulanya, filsafat pendidikan adalah cara pendekatan terhadap masalah pendidikan yang biasa dilakukan di negara-negara Anglo-Saxon. Di Amerika Serikat misalnya, filsafat pendidikan dimulai dengan pengkajian terhadap beberapa aliran filsafat tertentu seperti praktimisme, idealisme, realisme, eksistensialisme, dan implikasi ke dalam aspek-aspek pendidikan. Gunning, seorang guru besar pendidikan, pernah membedakan istilah pedagogik, ilmu pendidikan, dengan pedagogik pendidikan. Tetapi menurut M.J. Langeveld, tidak ada gunanya membubuhkan kata praktis pada istilah terakhir seperti yang dimaksudkan Prof. Gunning tersebut. Karena pengertian mendidik selalu berarti bertindak. Adapun lahirnya konsep dan rumusan filsafat pendidikan yang akan dibahas lebih lanjut adalah didasarkan atas dasar beberapa pertimbangan yang merupakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. 2. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, tugas pendidikan dan pendidikan maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma, tingkah laku perbuatan manusia yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan yang pada pendidikan dalam suatu masyarakat. 3. Bahwa agama, filsafat dengan segala cabangnya, serta istilah yang mengekuivalen lainnya, menentukan dasar-dasar dan tujuan hidup yang akan menentukan dasar dan tujuan pendidikan manusia. Selanjutnya, akan menentukan tingkah laku perbuatan manusia dalam kehidupan dan penghidupannya. 4. Filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi bertugas merumuskan secara normatif dasar-dasar dan tujuan pendidikan, hakikat dan sifat hakikat manusia, segi-segi pendidikan, isi moral pendidikan, sistem pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan metodologi pengajarannya, pola-pola akulturasi, dan peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Pengertian filsafat pendidikan.
Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pembelajaran serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Peran-peran filsafat pendidikan. 1. Peran filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Definisi tersebut menunjukkan arti sebagai informal. 2. Peran filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ini adalah arti yang formal. 3. Peran filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Peran filsafat adalah sebagai analis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. 5. Peran filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Sifat peran filsafat pendidikan. 1. Filsafat menolong mendidik. 2. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Filsafat memberikan pandangan yang luas. 4. Filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. 5. Filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Contoh peran filsafat pendidikan dalam pendidikan. Peran filsafat pendidikan bagi guru. Dengan filsafat metafisika, guru mengetahui hakikat manusia, khususnya anak, sehingga tahu bagaimana cara memperlakukannya dan berguna untuk mengetahui tujuan pendidikan. Dengan filsafat epistemologi, guru mengetahui apa yang harus diberikan kepada siswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut. Dengan filsafat aksiologi, guru memahami yang harus diperoleh siswa, tidak hanya kuantitas pendidikan, tetapi juga kualitas kehidupan karena pengetahuan tersebut. Yang menentukan filsafat pendidikan seorang guru adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki dan berhubungan kuat dengan perilaku guru, yaitu keyakinan mengenai pengajaran, pembelajaran siswa, pengetahuan, dan apa yang perlu diketahui.